pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sheila Slamah dari KBM 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak serta tantangan globalisasi. Untuk dapat mengerti pengaruh globalisasi bagi kehidupan, tentu terlebih dahulu kita harus mengerti tentang pengertian globalisasi agar kita dapat mendefinisikan tentang gejala globalisasi. Berikut ini ada beberapa pengertian globalisasi menurut para ahli. Yang pertama, Thomas M. Friedman. Dia mengatakan bahwa globalisasi memiliki dimensi ideologis dan teknologis. Dimensi ideologis yaitu kapitalisme dan pasar bebas. Sedangkan dimensi teknologi adalah teknologi informasi yang telah menyatu dunia. Sedangkan Profesor Creed, dia menyatakan bahwa globalisasi adalah kekuatan tak terbendung, mengubah segala aspek kontemporer dari masyarakat, politik, dan ekonomi. Menurut Emmanuel Richer, ia menyatakan bahwa globalisasi adalah jaringan kerja globalisasi secara bersama yang menyatu masyarakat yang sebelumnya terpancar-pancar dan terisolasi ke dalam saling ketergantungan dan persatuan dunia. Adapun dampak globalisasi, yang pertama, dampak positif. Dampak positif ini terbagi menjadi beberapa bagian. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu dampak keterbukaan informasi. Globalisasi membuat akses terhadap informasi semakin cepat. Masyarakat bisa mendapatkan berbagai informasi dari banyaknya media. Contohnya itu seperti televisi, internet, sosial media, dan lain-lain. Ini merupakan salah satu dampak positif yang ditimbulkan dari globalisasi bagi masyarakat. Yang kedua itu, dampak yang kedua, komunikasi semakin memadai dan cepat. Dulu mungkin membutuhkan waktu lama untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui komunikasi surat menyurat. Tapi saat ini teknologi sudah maju, masyarakat dapat menggunakan media komunikasi yang mudah dan cepat. Contohnya itu dengan telepon, internet, sosial media, atau media komunikasi lainnya. Yang berikut, dampak berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, globalisasi memungkinkan orang-orang Indonesia menuntut ilmu di luar negara seperti di Amerika Serikat, Eropa, dan jika sudah selesai diharapkan mereka itu bisa menerapkan dan mengaplikasikan ilmu di Indonesia. Itulah dampak-dampak positif bagi globalisasi untuk kita manusia, bisa kita nikmati. Adapun pengaruh atau dampak negatif dalam globalisasi. Dampak negatif yang pertama itu informasi tak terkendali. Globalisasi tidak hanya memberikan manfaat untuk kita semua, melainkan juga terdapat dampak negatif. Salah satunya adalah arus informasi yang tak terkendali. Tidak semua informasi itu baik untuk kita. Ada juga informasi yang tidak baik. Contohnya pergaulan bebas. Yang kedua, budaya bangsa akan rusak. Dan contoh yang ketiga, masa depan dari bangsa akan terpecah belah. Oleh karena itu, di daerah globalisasi ini kita harus tetap menjaga diri kita. Yang kedua, dampak negatif yang kedua,
ke barat-baratan. Dampak negatif globalisasi yang juga dirasakan oleh bangsa Indonesia saat ini ada menjamurnya budaya barat. Jika hal itu baik, maka boleh kita tiru. Jika sebaliknya, maka itu bisa kita tinggalkan. Kenyataannya saat ini banyak sekali budaya barat yang masuk ke Indonesia. Contohnya seperti lebih menyukai gaya hidup bebas seperti negara barat. Contohnya yang kedua, lebih menyukai produk impor dari barat ketimbang barang lokal negara sendiri. Dampak yang ketiga, sikap individualisme. Sikap semacam ini bisa kita rasakan sering majunya teknologi. Manusia disibukkan dengan teknologi yang mereka miliki. Hal ini yang menyebabkan manusia semakin individualisme. Contoh yang pertama, kurangnya komunikasi antara individu satu dengan individu lain di sekitarnya. Contoh yang kedua, kurangnya kepedulian terhadap kepentingan individu lain. Contoh yang ketiga, minimnya interaksi antara individu meskipun sering bertemu. Padahal kita lihat hakikatnya sebenarnya adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan menyebabkan orang-orang cenderung individualisme. Dampak yang keempat itu kesenjangan sosial makin besar. Sudah bukan rahasia jika antara orang miskin dan orang kaya di negeri ini sangat besar sekali. Satu sisi, globalisasi membuat peluang untuk orang-orang yang berpendidikan. Sedangkan di satu sisi, globalisasi membuat orang-orang kecil semakin sulit bertahan hidup. Contohnya seperti kualitas pendidikan di daerah terpencil tidak seimbang dengan kualitas di kota. Ini yang menyebabkan kesenjangan sosial di Indonesia semakin lebar setiap tahun. Dampak yang kelima, pola hidup konsumtif. Dampak negatif ini globalisasi lainnya adalah minimnya konsumerisme di kalangan masyarakat Indonesia. Sifat konsumtif dibentuk oleh kita yang cenderung belanja produk-produk yang kita inginkan, bukan yang kita perlukan. Kemudian akses dalam berbelanja dan membanjirkan produk-produk yang bermerek menyebabkan pola hidup konsumtif semakin merajalela. Adapun peran ilmu seni dalam tantangan globalisasi. Yang pertama, perubahan budaya yang terjadi dalam masyarakat tradisional, yakni perubahan dari masyarakat yang tertentu. Perubahan masyarakat yang tertutup menjadi masyarakat yang lebih terbuka. Dari nilai-nilai yang bersifat homogen menuju pluralisme. Nilai dan norma sosial merupakan salah satu dampak dari adanya globalisasi. Komunikasi dan transportasi internasional telah menghilang batas-batas budaya. Setiap bangsa cenderung mengarah pada globalisasi dan menjadi peradaban dunia, sehingga melibatkan manusia secara menyeluruh. Misalnya bidang hiburan massa. Globalisasi itu sangat terasa. Setiap hari kita bisa menonton film di TV
dari negara-negara maju di seluruh dunia seperti Amerika Serikat, Jepang, Eropa, dan lain-lain. Sementara itu, kesenian-kesenian populer lainnya yang tersaji dalam kaset CD yang berasal dari macam-macam negara pun makin beredar di tengah-tengah kita. Hal ini menunjukkan betapa negara penguasa mutakhir telah berhasil memegang kendali dalam globalisasi budaya, khususnya di negara ketiga. Peristiwa transkultural seperti ini mau tidak mau akan berpengaruh terhadap keberadaan kesenian kita. Padahal kesenian tradisional kita merupakan bagian dari kekhasan kebudayaan yang perlu dijaga kelestariannya. Arus globalisasi saat ini telah menimbulkan pengaruh terhadap budaya bangsa Indonesia. Drastisnya arus informasi dan komunikasi ternyata menimbulkan sebuah kecenderungan yang mengarah pada memudarnya nilai-nilai pelestarian budaya Indonesia yang dulu ramah tamah, gotong royong, sopan, kini berganti dengan budaya barat, misalnya pergaulan bebas pada remaja dengan meniru budaya barat yang menggunakan pakaian minim dan ketat dengan menampakkan bagian-bagian tubuh tertentu, seks bebas, dan penggunaan narkoba. Selain itu, dulu anak-anak masih banyak yang berminat belajar kesenian daerah setiap harinya, tapi sekarang sudah jarang sekali remaja yang belajar. Bahkan remaja memilih lebih penting untuk mengikuti arus dari gaya hidup negara lain ketimbang negara kita sendiri.